kayak gini. Nakal. Cicak. Biar para kesatria. Saya mendapatkan informasi. Nah, katanya dilaporkan terus mendapatkan surat dari ini itu. Surat apa itu? Surat cinta? Surat cinta, panggilan cinta, yaitu sampai nggak datang dan nggak memberikan klarifikasi. Itu gimana tuh, isu bener nggak sih itu? Mangkir gitu. Iya. Apakah grebek dukun santet itu settingan? Sama seperti sampean, Gus. Oh, sama seperti saya. Iya. Gitu ya. Dengar tuh sahabat-sahabat ya. Dah beres. Begini, Gus. Apa. Sekarang kan lagi heboh di media. Namanya kita lewat media pasti saya bahas juga media nih. Ini lagi heboh. Maaf loh ya, Gus ya. Lagi heboh Gus Samsun ini fire ke Gus Samsudin. Dulu satu pesantren sama Gus Samsudin itu bener ya? Terus akhir-akhir ini kita mendengarkan isu-isu ini, maaf Gus. Ya. Kayaknya ada gesekan nih kayak sama Gus Samsudin. Padahal itu kan saudaranya antum sendiri, satu letin di pondok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke sahabat-sahabat, nanti ini disclaimer pertama, pertanyaan dari Gus Huda. Nanti kita sahabat-sahabat bisa nonton ke channelnya Gus Huda, yaitu channel Satria Langit. Yang belum subscribe, klik sing abang-abangnya subscribe ya sahabat-sahabat. Jadi untuk disclaimer yang kedua, pertanyaan khusus dari Gus Idris ke saya nanti itu bisa ditonton di channelnya Gus Idris Official. Nanti khusus, jadi pertanyaan ini, disclaimer ini nanti untuk channel Gus Idris Official sama Kesatria Langit. Yang belum subscribe silakan subscribe untuk channelnya Gus Idris Official dan channelnya Kesatria Langit. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku semuanya. Ya, di sini ada sahabat GNS, ada sahabat Gio, terus slogannya sampai sahabat apa? Sahabat Kesatria Langit. Oke, sahabat-sahabat semuanya dari 3 dimensi ini, semoga sehat selalu lahir batin, diberikan keselamatan di dunia maupun akhiratnya. Semoga kita semua yang muslim mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di sini masih bertemu dengan saya Gus Nur Samsun atau alias Nur Samsun Al-Jawi, beserta saya ditemani saudara saya yaitu Gus Idris dan Gus Huda. Nah, tentunya saya dihimpit kedua kesatria yang ganteng-ganteng. Di sini kami bertiga pengen pengen ngopi bareng, ngopi hitam yang pahit, pokoknya yang pahit. Nah, karena pecinta hidup yang pahit ya, biasa kalau diberikan suguhan yang pahit itu biasanya melek matanya, semakin melek matanya. Di sini oke sahabat-sahabat, seperti biasanya nanti saya bertiga itu pengen menyuguhkan sesuatu yang luar biasa, ini lain dari yang lain. Tentunya tidak lupa dengan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti sholawatnya ada 3 ya. Saya sholawat sendiri punya saya, nanti Gus Idris sholawat punya Gus Idris, nanti Gus Huda sholawat punya Gus Huda. Oke sahabat-sahabat, setuju ya? Kalau setuju ngangguk aja kameranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wa benahuma wa Fatimah
Shollu ala Nabi Muhammad. Lanjut kita dengarkan sholawatnya Gus Idris dulu. Monggo silahkan Gus. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lanjut kita dengarkan sholawatnya dari Gus Yuda. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke sahabat-sahabat, alhamdulillah merinding saya. Merindingnya bukan cuma di kulit ari, tapi di hati juga merinding. Karena dengan kecintaan kita melantunkan dengan dasar cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bagi siapapun sahabat-sahabat tentunya jangan pernah tinggalkan sholawat dan terus sholawat. Insya Allah dengan adanya sholawat kita istiqomah melantunkan mensyairkan sholawat baginda Rasul. Insya Allah kita kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya selalu saya pesan, jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat adalah bagian dari kita menegakkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jangan pernah bosan-bosan, terus menebarkan kebaikan dengan cara yang baik, sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, langsung ke titik poinnya. Ya, titik poin. Emang main bola titik poin ya. Jadi di sini sahabat-sahabat, saya kedatangan dua saudara saya yang jauh dari sana, seberang kulon sampai seberang wetan, ya, nyebrang Jawa Timur sama Jawa Tengah maksudnya. Jadi Jawa Barat sama Jawa Timur, nyebrang Jawa Tengah. Jadi Gus Yuda ini berasal dari Karawang, terus Gus Idris berasal dari Malang. Cuman angnya di sini itu di depan. Kalau mereka berdua angnya di belakang, kalau saya angnya di depan, yaitu Ngawi ya. Di sini tentunya saya suatu kehormatan bagi saya, bagi kami semua, tentunya bagi keluarga besar Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, kehadiran beliau-beliau dengan kondisi sehat walafiat lahir maupun batin. Walaupun di saat perjalanan datang mau masuk ke Ngawi sedikit ada kendala ya Gus ya. Ada kendala, insya Allah dengan tujuan baik, dengan cara yang baik, insya Allah kendala itu tidak akan menjadi penghambat dan kendala itu akan disingkirkan sama Allah karena untuk bersilaturahim itu. Jadi sahabat-sahabat, mari kita doakan beliau berdua, satu tim, satu kru, satu keluarga, dilimpahkan rezekinya halalan thayyiban, diberikan keberkahan dan kemanfaatan setiap nafas, setiap hidupnya. Amin Allahumma amin. Pasti ada misi dan visi di balik semua itu kan? Itu pasti kan? Ya. Untuk perjalanan ini pasti ada visi dan misi. Ya. Nah, visi dan misi itu boleh tahu nggak dibocorkan? Nanti. Jadi setelah Gus Idris ditanyakan, terus ngejawab, nanti baru Anda jawab. Ya. Ya udah, balik Gus Idris. Kayak gini. Nakal. Cucak. Biar para kesatria penasaran, jadi nggak usah di skip, tonton terus. Pertanyaan buat Gus Idris.
Satu. Masalah isu kapan mau nikah lagi, Gus? Heboh tuh ya. Masalah isu itu, masalah perempuan itu. Kapan mau nikah lagi, Gus? Mau nikah lagi takut. Mau nikah lagi takut sama Umi. Iyalah. Karena Umi habis marahin saya ya. Nah, tahu sendiri kan? Iya bahaya itu, Gus. Jangan, Gus. Jangan. Bagaimana auranya kan? Waduh, auranya. Mereteli ya kan ya? Auranya luar biasa. Aur-auran. Berarti gak berani, Gus, nikah lagi, Gus? Kalau keinginan ada, keberanian nggak ada. Keinginan ada, keberanian nggak ada. Tapi calonnya ada nggak, Gus? Bercanda. Ya, bercanda. Saya mau menceritakan kisah aja ya. Kisah mungkin netizen dari tahu lah. Ada sahabat yang datang kepada Nabi. Sahabat ini punya utang banyak. Siap. Ya, punya utang banyak, miskin, fakir banget. Datang ke Nabi, ya Nabi, saya ini banyak ujian ini, banyak utang, miskin, fakir, terus gimana? Kata Nabi, kamu sudah nikah belum? Belum ya Rasulullah. Pulang kamu nikah. Kalau udah nikah, insya Allah rezekimu lancar. Selang beberapa hari, beberapa bulan datang lagi, ya Nabi, saya sudah nikah nih. Kok tambah bangkrut gitu? Rezekinya saya tambah bangkrut, ini gimana? Kata Nabi, ya kamu pulang nikah lagi. Sampai 2 kali, balik lagi, tetap aja. Akhirnya sampai 4 kali. Setelah 4 kali nikah, baru rezekinya melimpah ruah. Amin. Kembangkan sahabat. Berarti ini kode. Umi siap-siap ya, Umi. Siap-siap. Nah, nonton doanya aja. Enggak, tadi Gus. Bercanda itu. Tadi saya sudah ngobrol sama Umi, Gus, ya. Ngobrol melalui batin itu. Umi bilang gak apa-apa gitu. Gak apa-apa, tapi kalau satu nggak boleh. Katanya kalau satu nggak boleh, Gus. Terus gimana? Selusin, Gus. Karena nanti kalau selusin kan 12, Gus. Itu nanti bikin kesebelasan. Bikin kesebelasan, yang satu nanti buat cadangan. Insyaallah. Pertanyaan yang kedua. Tadi bercanda loh ya, tadi bercanda. Mudah-mudahan doakanlah setiap seumur hidup. Pertanyaan yang kedua masih nyerempet ke tentang pertanyaan yang pertama. Anak merokok dulu ini kayaknya. Iya, belum merokok. Tambah keringetan ini kalau soal nikah-nikah ini siapa? Saya mendapatkan informasi. Nah, katanya dilaporkan terus mendapatkan surat dari ini itu. Surat apa itu? Surat cinta? Surat cinta, panggilan cinta. Yaitu sampai nggak datang dan nggak memberikan klarifikasi. Itu gimana tuh, isu bener nggak sih itu? Mangkir gitu. Iya. Soalnya saya itu orangnya tipikal, saya itu tidak mudah percaya sama orang, Gus. Penasaran sekali. Baik, Iya. akan saya jawab jujur ya. Ya, jujur ya, Semua Gus. Bohong. Ya. Karena tidak ada santri keluarga yang menerima surat cinta dari siapapun. Surat apapun ya, nggak ada yang kita kasih. Surat apa. panggilan nggak ada ya, Gus? Tidak ada sama sekali. Hah? Oh, surat tagihan listrik. Surat tagihan ada. Surat tagihan listrik. Listrik sayang pulsa, Gus, soalnya, Gus. Jadi nggak pakai tagihan gitu. Sejauh ini belum ada sama sekali surat apapun. Belum ada ya, Gus? Belum ada. Belum ada. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah tahu jawabannya. Di sini ini adalah karpet panas. Jadi karpet panas ya, bukan meja panas, bukan kursi panas. Karpet panas. Jadi di sini harus sejujur-jujurnya. Pertanyaannya berikutnya. Ini yang terakhir, Gus. Nggak usah banyak-banyak lah. Itu. Gus Yuda kan belum selesai tadi. Iya. Apakah grebek dukun santet itu settingan? Sama seperti sampean, Gus. Oh, sama seperti saya. Gitu ya? Dengar tuh sahabat-sahabat ya. Dah beres. Pasang telinga kalian, kalau nggak bisa pasang telinga kalian ganti itu pakai pikir sendiri ya, pakai apa itu, ganti telinganya, ganti. Nah, jadi sama seperti saya ya, Gus. Ya, jawabannya juga sama seperti saya ya, Gus. Sama seperti sampean, sama seperti yang lainnya, semuanya sama. Semuanya sama. Sama. Dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah sama semua. Sama, Timur Tengah juga Sama. sama. Nah. Jadi intinya kita, khususnya saya ya, membuat YouTube itu ingin menyampaikan kepada netizen pesan moral. Saya merokok Ya, rokok juga gak apa-apa, Gus. Pesan moral. Jadi untuk diri saya sendiri khususnya, niat dari awal ya, semua kan ada niatin. Dari awal kita sudah komitmen untuk menasihati diri sendiri dan juga terutama kepada masyarakat publik. Yang buruk menjadi baik, yang baik bisa tingkatkan nanti menjadi lebih baik. Amin. Nah, itulah misi-misi kita, juga nasihati diri kita sendiri dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik
menjadi lebih baik lagi. Itu tujuan kita bikin media kan seperti itu ya. Kalau dakwah itu kita harus ke panggung, kita harus ke mimbar, itu nggak harus seperti itu. Ini gunakan, apalagi sekarang pandemi. Ya. Ini adalah senjata buat kita, ya, buat kita dakwah. Siap. Satu peluru bisa mengenai satu kepala, tapi satu kalimat, satu kata bisa mengenai jutaan kepala. Nah itu kan pahalanya mengalir. Kalau yang dulunya nggak sholat setelah melihat channel Gio, GNS, Kesatria Langit jadi sholat. Yang dulunya nggak kenal sholawat setelah melihat channel kita jadi sholawat, kan pahalanya ngalir ke kita. Amin. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi banyak sekali ada sampai datang itu ya, masuk ke pesantren minta Islam, minta dimuslimkan, syahadat. Bagus enggak? Luar biasa. Salaman dulu. Salaman dulu. Ini baru. Kalian pengen nggak? Pengen kan? Pengen. Makanya kesini. Saya kira cukup deh, itu aja. Oke, siap. Jadi sahabat-sahabat paham ya. Jadi jawabannya sudah pure dijawab. Dan tadi Gus Yuda belum jawab, katanya ke Gus Idris dulu nih. Iya. Pertanyaan yang tadi itu belum dijawab. Coba dijawab. Coba diulang lagi, Gus. Saya juga lupa saya. Bentar. Pertanyaannya apa sih? Ini saya nulisnya soalnya 1 abad yang lalu. Oh iya, visi misi. Kan ini tujuan sampean kan dari Jawa Barat mau untuk silaturahim kan, menyambung tali silaturahim, dan itu visi misinya apa? Di balik silaturahim kan pasti ada tujuannya. Kalau saya biasanya kalau silaturahim itu minta maaf. Kalau sampean apa? Sebelum saya jawab, saya nanya Gus lah. Oh, saya dikasih pertanyaan. Ya, siap. Siap. Itu saya tak. Gimana, Gus? Ya nggak apa-apa. Tarik sos. Solawat. Jadi gini, Gus. Ya. Kalau kasih pertanyaan sama beliau yang berbobot. Ya. Dadu. Saya dikasih pertanyaan yang berbobot. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Siap. Anak diwakilin sama Gus Idris. Beliau Udah antum aja. Nanti anak sudah menyiapkan pertanyaan saya. Udah nggak usah berantem. Nggak usah berantem. Satu persatu. Enggak, di sini anak sangat menghargai, anak kan tamu nih. Aduh. Ya udah saya dulu ya. Ya, Nanti dikasih saya pertanyaan langsung gitu. pertanyaan Dikasih langsung gigi 5 ini saya tanya Safar. Begini Gus. Apa. Sekarang kan lagi heboh di media. Namanya kita lewat media pasti saya bahas juga media nih. Ini lagi heboh. Maaf loh ya Gus ya. Lagi heboh Gus Samsun ini fire ke Gus Samsudin. Maaf loh ya. Kan nanti bebas pertanyaannya. Kalau fire bukan buat Gus Samsudin. Oh, bukan ya? Bukan. Kalau fire itu lebih ke saya itu suka nembak bajing loncat atau saya itu biasanya kalau di sini kan banyak pohon-pohon buah itu. Jadi ada seekor binatang yang kalau di sini tuh disebut itu bajing. Ya, Tupai lah gitu. Ya, tupai atau bahasa Jawanya itu bajing. Tapi kalau sudah berbentuk lain itu tambahi Bajingan. tambahi ngan. Jadi gitu Gus. Itu saya tujuan menggunakan senjata sakti itu untuk memberantas atau mengurangi apa namanya itu polusi alam lah, atau mungkin saya ingin menyingkirkan apa ya? Pengen tahu senjatanya boleh dong? Oh, senjatanya itu. Sini senjatanya. Dua. Saya punya 2 kok. Ini kalau yang ini saya dapatkan hasil bertapa. Puasa berapa tahun tuh mendapatkan itu? Kalau yang ini puasa 1,5 abad ini. Terus kalau yang ini saya mendapatkan ini hasil dari saya lelang. Ini saya dapat lelangan dari orang yang tidak begitu sakti, setengah sakti. Jadi orang tersebut sudah stres, terus akhirnya senjata sakti ini pengen dilarung, pengen dipindah tuannya. Akhirnya jatuhlah kepada orang yang tepat, yaitu saya. Karena saya itu pintar membidik, pintar menembak. Gitu. Jadi ini saya gunakan untuk menembak binatang.
Jadi bukan untuk Gus Samsudin. Bukan, kalau Gus Samsudin itu saudara saya. Saudara ya. Oh iya, dengar dulu satu pesantren sama Gus Samsudin itu bener ya. Terus akhir-akhir ini kita mendengarkan isu-isu ini, Mama Gus. Ya. Kayaknya ada gesekan nih kayak sama Gus Samsudin. Padahal kan saudaranya antum sendiri satu letin di pondok. Ya. Gimana itu Gus? Aduh iki piye mae. Jadi begini Gus. Saya satu guru sama beliau, sama Gus Samsudin alias Gus Sudin. Jadi satu pesantren, akan tetapi beda zamannya. Karena saya datang ke pesantren itu masuk ke pesantren Condromowo itu untuk tabarukan, ngalah berkah. Jadi tabarukan. Dan di situ kalau Gus Samsudin kan memang santri pure di situ, santri mutlak di situ. Kalau saya kan tabarukan. Dan walaupun tabarukan mau tidak mau beliau kan juga guru kita juga. Jadi Abah Hamid Barnawi ini termasuk guru saya dan gurunya Ustadz Gus Samsudin. Guru kami berdua. Dan kami diajarkan di pesantren itu untuk sami'na wa ata'na, sendiko dawah kepada guru, dan dituntut untuk berakhlakul karimah, dan dituntut untuk istiqomah, dan dituntut untuk menjaga nama baik pesantren dan guru. Itu tuntutan untuk santri. Jadi sebetulnya kalau gesekan saya dengan Gus Samsudin tidak, saya itu mencintai beliau, saya itu sayang sama beliau, saya itu sebetulnya juga, mohon maaf, memang tidak bisa dibohongin. Saya juga rindu sama beliau. Masya Allah. Saya juga rindu sama beliau. Mudah-mudahan nonton ya beliau ya. Saya pengen ketemu sama beliau. Dan saya sempat sudah telepon sama Abah Yai, minta izin untuk berjumpa sama Gus Samsudin. Alhamdulillah diizinkan. Bahkan malah diberikan masukan sama Abah Yai, langkah apa yang harus saya sampaikan kepada Gus Samsudin. Jadi ini demi marwah nama baik pesantren, ini demi marwah nama baik guru. Jadi saya ingin mengajak beliau untuk lebih baik lah, untuk lebih baik. Jadi sesuatu yang ada di dunia ini semua kan fata morgana Gus, semua hanya ilusi, semua hanya permainan panggung sandiwara. Toh juga misalkan kita makan nasi Gus, kita makan nasi satu piring seharga 5 juta, disamakan dengan kita makan nasi satu piring seharga 5.000. Sama-sama masuk mulut, lewat mulut masuk ke perut, ya kan? Nanti keluarnya lewat belakang sana, jadinya juga warnanya sama, keluarnya juga sama tempatnya, ya kan? Terus apa yang mau kita cari? Apa yang mau kita tunjukkan di publik itu, apa yang kita tunjukkan? Enggak. Jadi saya sebenarnya kemarin itu memang secara tidak langsung banyak yang paham video-video saya itu mengkerucut atau mengarah ke beliau Gus Samsudin. Jujur saja itu memang mengarah ke Gus Samsudin. Itu teguran. Kenapa saya tidak menyebut nama-nama orang? Misalkan nih saya gesekan sama seseorang, saya nggak menyebut nama seseorang karena saya tidak bukan berarti saya takut Gus, akan tetapi saya itu bukan tipe saya untuk menyebut nama orang di sosial media. Itu kenapa? Kalau hanya berani menyebut nama seseorang di sosial media tidak berani berjumpa, itu namanya pecundang Gus. Itu yang banyak sekarang itu. Jadi itu saya katakan pecundang, atau bisa diibaratkan ya saya seperti yang fire ini, saya membidik atau memburu para hewan-hewan itu Gus. Jadi bukan untuk menyerang orang, bukan manusia tapi hewan Gus, seperti itu. Ya mudah-mudahan pertemuan segera ya Gus Samsudin sama Gus Nur Samsung. Insya Allah Gus, karena saya punya schedule, saya punya rencana juga pengen jumpa sama beliau. Saya punya jadwal itu, tapi ini masih saya rahasiakan karena ini surprise. Jadi kejutan untuk buat beliau, kapan saya akan coba ke sana, saya tidak akan menghubungi tiba-tiba, pokoknya saya datang aja. Itu. Kalau beliau ada gimana? Kalau beliau nggak ada, saya bisa mencari informasi bagaimana beliau itu tidak keluar. Oh, gitu. Saya punya sesuatu yang ibaratkan kuncinya untuk membuka pintu tersebut. Gitu. Jadi nanti kapan-kapan insya Allah tetap saya jumpa Gus, karena mau tidak mau beliau juga saudara saya,
seiman, se-Islam, semoga se-ihsan ya. Jadi semoga saja Dunia akhirat ya. dunia akhiratnya. Dan tentunya kami berdua sama-sama umatnya baginda Rasul. Dan di situ tentunya terus walaupun bergesekan tetap harus silaturahim Gus. Untuk memberikan sebuah kesejukan. Karena apa? Karena sesuatu ini tidak akan ada habisnya kalau berseteru di belakang terus. Ya, lebih baik tabayun. Pasti saya akan tabayun, gitu. Saya tinggal di Ngawi. Dan rumah saya ini, gubuk saya ini tidak jauh dari pondok pesantren, Gus. Tidak jauh dari pondok pesantren Condromo, enggak jauh. Cuman paling berapa ya? 10 menit, Gus, paling 10 menit. Dekat berarti ya? Dekat atas ini, dekat. Gitu. Oh ya Gus, ngomong-ngomong tentang silaturahim nih ya. Siap. Kan luar biasa, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi, belum selesai kita. Belum selesai. Ini mewakili Gus Yuda juga. Ya. Gini Gus, kedatangan kami di sini kan silaturahim. Sampai kapan nanyanya? Ayo, ini lanjut aja. Ya, siap. Gimana Gus? Ya, ini kedatangan kami ke sini kan pertama silaturahim nih Gus ya. Kan menjadi uswah, silaturahim, terus silaturahim. Ya walaupun pandemi, teruslah kita umat Islam wajib silaturahim ya. Patuhi protokol kita ke sini tadi kan juga sudah swab kan ya. Ya. Jadi begini Gus, kita silaturahim ke sini tujuan kita ngomong-ngomong tentang silaturahim bagaimana. Ini Gus Yuda kemarin memasukkan ke saya juga dari Mama Skaryo juga. Ya. Andaikan seluruh praktisi ini rukun, terus bersatu, pastikan indah dipandang, sejuk dalam lingkungan. Ini diawali dari panjenengan. Kira-kira menurut panjenengan gimana? Diawali dari saya. Iya. Kenapa harus ke saya? Karena yang paling dekat. Untuk Jawa Timur. Ya. Nah, begitu. Kalau Gus Abdudin nanti kan satu saudara tuh, satu perguruan dengan jenengan. Kalau untuk Jawa Tengah, insya Allah sudah dikoordinasikan ya, sudah ya, Sudah. sama Bang Paul. Terus schedule untuk pertemuan Kumpul saja, kumpul seperti workshop, berdoa bersama, berzikir bersama. Syukur-syukur bisa mengajak umat di situ, Amin. umatnya masing-masing Amin. untuk duduk bersama berzikir doa untuk negeri, supaya negeri kita dijauhkan dari musibah, Amin. maka gitu. Terus menurut kita mungkin nasihatnya, petunjuknya gimana? itu yang punya ide Gus Yuda. Ya kita semua punya ide yang kumpul kemarin waktu di Jakarta, ada beliau, Mama Skaryo, ada Gus Yuda, ada kami gitu. Oke. Pertanyaannya gimana ini? Petunjuknya. Oh, petunjuk. Ya kira-kira seperti apa langkah apa yang harus kita lakukan ini? Kalau untuk kan itu tujuannya silaturahim untuk Baik enggak? Oh, itu baik banget Baik itu. ya? Itu baik. Lanjut atau enggak? Harus itu lanjut. Berarti antum harus siap berjuang bersama kita. Asia. Itu sahabat ya, di save videonya beliau siap, siap. Gitu Dan katanya. mungkin saya akan orang pertama yang mendukung ya, orang Amin. pertama padahal yang terakhir. Jadi saya siap, Gus. Kapanpun, dimanapun saya siap. Dan di situ ada siapapun saya siap. Karena selama ini kan tidak ada yang saya benci, Gus. Jadi saya tidak ada yang saya merasa ilfil, enggak. Saya semua itu bahasa Inggrisnya apa sih? Terbuka itu apa namanya? Welcome. Welcome ya. Welcome. Welcome. Ya bagus. Nah, jadi saya siap kapanpun, dimanapun, terus kak sama siapapun saya siap. Saya tinggal ngikut saja nanti yang punya rencana atau yang mengomandokan siapa saya tinggal ikut. Misalkan saya dipanggil nih GNS datang hari ini tanggal ini di sini, langsung insya Allah saya langsung meluncur itu. Jadi doakan saja sahabat-sahabat, semoga saya masih bisa sampai besok Amin. usia saya di situ bisa berkumpul dan untuk membantu saudara-saudara kita dengan apa? Dengan silaturahim, pemersatu spiritual. Amin. Untuk contoh pemersatu bangsa. Ini akan menjadikan Amin. contoh. Jadi kita sebagai praktisi ataupun
spiritual, orang yang spirit semangat berintelektual atau semangat untuk mencari keilmuan, semangat untuk belajar, semangat untuk ya apapun lah, pokoknya spiritual itu kan spirit adalah semangat, tual adalah intelektual, yang artinya kita semangat untuk belajar apa? Sesuatu yang baik dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik, seperti itu. Jadi saya memberikan apresiasi dengan ide-ide itu, dan saya mendukung banget, sangat-sangat mendukung. Terus mungkin ya sahabat-sahabat, dengan awal ini Gus, kalau saya melihat dengan awal ini, kalau misalkan praktisi seluruh Indonesia 80% kok mau, seandainya mau bersatu, berkumpul ya dengan cara yang baik dan tujuan yang baik, insya Allah akan menjadi contoh buat yang lainnya. Ya. Itu ya, contoh misalkan orang awam atau yang masyarakat menengah ke bawah, atau yang umarok atau ulama atau para pendaya atau para ustadz yang selama ini banyak yang gonjang-ganjing ke sana ke sini, bisa membuat contoh, kita memberikan contoh untuk bersatu. Mungkin dengan langkah kecil ini kita semoga saja menjadi besar, Gus. Amin. Amin amin ya Rob. Kita kan nggak tahu, Gus, dengan sesuatu yang kecil kita nggak tahu akan menjadikan besar. Ibaratkan bibit ya, Gus, biji saja, misalkan biji kelengkeng, bijinya segini tapi pohonnya itu gede nanti. Nah seperti itu. Jadi kita nggak tahu, sesuatu yang kecil akan menjadi besar. Semoga saja ya Gus. Amin amin. Semoga saja. Dan itu mungkin harapan beliau berdua, dan mungkin harapan sahabat netizen juga, dan ini menjadi harapan saya juga. Amin. Amin. Kita bersama-sama intinya ya sahabat. Bantu juga doanya, dukungannya Siap. secara spiritual, apapun materi. Kalau nggak mampu dengan tenaga nggak mau, dengan pikiran nggak mampu, dengan doa nggak mau, cukup dengan senyuman. Yang penting jangan dihujat. Nggak apa-apa Gus kalau nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tambah lebih semangat kita ya. Iya, tambah semangat, karena yang menghujat itu tanda tak mampu, Gus. Oh gitu ya. Iya, tanda tak mampu. Karena yang suka menghujat itu ya begitulah. Gimana? Apanya? Gini ya, Ana nambahin dikit. Sampai mau tanya? Atau mau saya tanya? Ana keluarin ini dulu. Nah, jadi gini Gus, benci sesaat itu wajib ya? Benci Sesaat wajib. Sesaat wajib. Asalkan jangan cinta sesaat. Asalkan jangan cinta sesaat. Buat para Bukan sahabat. wajib itu, boleh gitu. Yang mana? Benci sesaat itu boleh, ya memang Ya, boleh. maksudnya diwajibkan aja, jangan terlalu lama Oh bencinya. iya, terserah ya. 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 Jadi buat para sahabat Gio, GNS dan Kesatria Langit, di dalam konten yang selalu kita sajikan ya. Jadi saya yakin nih sahabat Gio dan GNS dan Kesatria Langit itu orang cerdas semua. Itu saya yakin orang cerdas. Karena di setiap konten itu jangan kita lihat satu pandang, satu sudut. Kita lihat bermacam-macam pandangan. Karena di sini kita menebarkan kebaikan, silaturahmi, dan kita mengajak kebaikan, selawat. Nah, saya yakin para sahabat Gio, GNS dan Kesatria Langit itu orang pintar semua. Karena gini, dalam menuju kebaikan itu kita menemui dua reaksi yang berbeda, Ya. kan? Orang bodoh akan tersinggung dan orang bijak akan termenung. Nah, Ya. karena sangat sulit lagi meyakinkan alat bahwa bunga itu lebih indah. Insya Allah. Dan lebih harum. Iya. Dan dia memilih sampah kan? Iya. Nah, itu aja Gus. Ibaratkan seperti ini. Iya. Lalat itu kalaupun kita taruh ke tempat wangi seperti kembang bunga, yang di situ terdapat sebuah intisari madu, lalat juga tidak mau. Tetap akan meninggalkan bunga itu yang semerbak aroma wangi. Demi apa? Menghinggap di tempat kumuh atau yang bau, yaitu tempat-tempat yang sampah lah. Makanya kayak gitu Gus. Sebaliknya, seperti halnya lebah. Lebah kita taruh di tempat sampah, di tong sampah, nggak akan betah karena tempatnya lebah itu bukan di situ. Lebah itu tempatnya ada di bunga, gitu. Ya. Seperti itu, ibaratkan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat,
perbincangan kami bertiga ini saya mengambil kesimpulan positifnya adalah di mana sesuatu ada tontonan yang mengandung unsur positif, maka di situ ambillah dengan cara positif dan dicerna dengan baik, dan kalau sesuatu yang nampak baik boleh diamalkan, sesuatu yang buruk tinggalkan, jauhi. Jadi di situ sesuatu tersebut pasti mengandung hikmah, dan hikmah itu akan menjadikan tuntunan. Jadi sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, kami semua selalu mendoakan panjenengan semua, kalian semua dengan cara yang baik, dengan tentunya dengan tujuan yang baik, supaya kalian mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi biarkan apapun yang menyerang kami ataupun yang menjelek-jelekan kami, biarkan, lupakan saja, lupakan. Kita jadikan motivasi. Kita jadikan motivasi, kita jadikan sebuah pacuan lah, pacuan, kita jadikan biar pacuan. Iya betul, biar lebih semangat lagi. Jadi intinya sahabat-sahabat, ambillah sisi positifnya di setiap tontonan tersebut, maka positif tersebut akan menjadi tuntunan bagi kita semua. Amin, amin. Lah kalau kita sesuatu tontonan kita anggap negatif, maka di situ pikiran kita juga akan ikut negatif. Segala sesuatu itu tergantung kejiwaan kita, tergantung pola pikir kita, tergantung kepada iman dan takwa kita, tergantung kepada perasaan kita. Kalau kita hanya merasakan negatif, akhirnya timbul kebencian, sampai kapanpun ya akan benci. Mau disadarkan bagaimana? Kecuali kalau disogok pakai uang, karena orang sekarang itu mau nurut pakai uang, kan gitu. Jadi makanya kalau menjelek-jelekan biarkan, ya mungkin karena kami duitnya kurang banyak, jadi nggak bisa nyogok. Oh gitu ya? Iya. Jadi Duit. Iya, duit is money gitu. Foolish. Karena kami sukanya sarungan, ya nggak punya duit, karena nggak punya kantong, nggak ada kantongnya, pakai sarung, nggak ada kantongnya. Gitu. Jadi duitnya tipis. Kalau duitnya tipis, jadi nggak bisa nyogok, Gus, nggak bisa nyogok. Yeah. Nah, makanya wajar kalau misalkan saya diserang, itu wajar itu. Dan pokoknya seperti itulah sahabat-sahabat, kita ambil sisi positifnya, kita ambil sisi hikmahnya, kita semua mengajak untuk bersolawat, kita mengajak untuk terus menjalankan sholat, kita mengajak untuk selalu cinta kepada Rasulullah, kita selalu mengajak untuk istiqomah kepada ajaran-ajaran Allah, kita ikuti perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, gitu. Jadi semua tontonan kalau positif kita menyikapinya, maka akan menjadi tuntunan. Intinya nanti semua praktisi kita undang ya, Gus ya? Ya siap. Kita kalau nggak mau gimana? Kalau nggak mau, menurut persepsiku ini kita kan niat baik nih. Maksudnya kalau nggak mau, semuanya nggak mau, atau ada satu dua misalkan ya, yang nggak mau. Tentunya kan nggak menjadi kita patah semangat. Ini kalau seandainya, ini andainya kan kita berjuang semaksimal mungkin ya untuk mengajak, mengundang seluruh guru-guru spiritual, praktisi. Andai kan ada salah satu yang menolak atau alasan sibuk lah. Kalau ngomong sibuk kan semua sibuk. Ya. Nah itu menurut jenengan gimana? Kembalikan netizen. Ya kembalikan ke masyarakat yang menilai ya. Ke masyarakat yang menilai. Karena niat kita yang penting niat kita baik untuk bersatu, untuk silaturahim. Di situ yang di dalam silaturahim kita pasti ada kebaikan. Ada kebaikan lah, pasti ada kebaikan, ada petuah-petuah. Ya mungkin di situ kita tidak tahu di balik silaturahim tadi apakah ada ilmu atau tidak. Tentunya yang namanya silaturahim pasti ada ilmunya. Nah, di sini kalau orang berilmu tentunya mau bersilaturahim. Ya. Kalau orang yang tidak mau bersilaturahim alasan ini itu, ya mungkin Allahu alam ya. Wallahu alam bisawab. Jadi seperti itu, guys. Tipsnya gitu aja ya. Iya. Simpulannya kita, saya dari Karawang, terus ketemu dengan Gus Idris, terus ada wacana atau agenda mengajak semua praktisi untuk bergabung, Gus. Siap. Seandainya salah satu atau segelintir orang tidak ikut, nah itu nggak akan mematahkan semangat kita. Jangan patah semangat. Kita tetap semangat.
Jadi mohon doanya untuk sahabat Ya. GNS, sahabat Ya, Dio, sama-sama. sahabat Satria Langit, bantu, ayo bantu kita ya untuk Silakan mewujudkan komentar rencana ini. di para spiritual Ya yang jangan lainnya. komentar saja, kalau bisa bantu. Bantu semua ya. Jadi panitia ya, masya Allah panitia silaturahim luar biasa pahalanya sahabat. Mungkin itu aja ya Gus. Ya mungkin itu saja untuk perbincangan pertemuan hari ini. Karena juga Gus Idris ini nanti malam ada rutinan juga, luar biasa capeknya, saya nggak bisa ngebayangin sana kesini di mobil saja. Saya Gus setengah jam di mobil itu sudah, aduh ngap, saya udah sakit badan itu sampean. Luar biasa, pokoknya semangat terus buat Gus Idris, semangat terus buat Gus Yuda. Di sini buat tim juga saya berikan doa untuk semoga selalu semangat, semoga perjuangan kalian semua dimudahkan, diberikan kelancaran, diberikan rezeki halalan thayyiban fi dunya wal akhirah, diberikan keselamatan juga. Amin. Amin ya Allah. Cukup ya? Ya. Oke, sahabat-sahabat, mungkin cukup sekian pertemuan dari kami bertiga, perbincangan ya ala-ala kopi pahit. Terima kasih, kami semua terima kasih. Masih. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puter tasbih, waca solawate.